Oke, Bu Martina, monggo bagaimana? Eh, Mari kita belajar nih bareng-bareng ya, input nilai di Siam Mersubana Jogja.ac.id. Bu Martina, pastikan dulu presensi ujiannya sudah diinput. Nah, ke bawah, yuk bagian bawah. Nah, terus di ujian bawah nanti pengawas. Oke, diklik. Pastikan. Oke, ya, pastikan ya dicek dulu ya. Semua itu ya di scroll dari semua kelas itu nanti dipastikan sudah terinput. Ya kita pilih salah satu misal yang paling sedikit aja buat contoh itu pendidikan matematika coba ya. Oke, nah pastikan pastikan semua sudah tercentang. Jadi kalau di presensi itu sudah tercentang itu Bu Martina coba diklik. Nah, oke, berarti yang centang biru itu tandanya nanti kita bisa input nilai. Kalau yang statusnya BL masih ke blok merah itu kita tidak bisa input nilai Bu Martina. Jadi nanti diabaikan dulu. Seandainya ujiannya online, kadang mahasiswa sudah kirim UTS-nya, tapi kita tidak bisa input nilai itu diabaikan saja. Karena memang secara administrasi yang bersangkutan sebenarnya tidak diizinkan mengikuti ujian. Ya, karena statusnya BL ya, belum lunas itu secara administrasi. Jadi nanti Bapak Ibu dosen bisa mengabaikan itu. Kita hanya bisa isi nilai mahasiswa yang statusnya sudah L hijau itu lunas presensi. Oke, itu tandanya presensinya sudah dibantu di input bagian akademik ya, TU, BUP. Kita simpan Ibu. Oke. Nah, untuk input nilainya itu dipastikan ya semua semua kelas dipastikan sudah tercentang gitu ya Bu Martina ya. Nah, kalau sudah tercentang kita ke perkuliahan dosen itu. Kita langsung ke isi nilai. Klik ke isi nilai. Ya, selamat datang Pak Sudiono, monggo. Nanti bisa sharing-sharing. Nah, setelah input nilai Siapa ngapunten, Pak? Ini telat 3 menit tadi. nggak apa-apa ya baru mulai. Nah, kita contoh saja, misal tadi yang kelasnya dikit mana Bu? Mahasiswanya dikit. Ya, matematika itu nggak apa-apa ya, diklik. Nah, view. Nah, kalau sudah klik view, Bu Martina, kalau sudah diklik view, kita setting dulu bagian atas, ke atas dulu, ke atas. Nah, setting assessment kita klik. Oke, oke, Bu Martina, Pak Setiono, dan Bapak Ibu yang lain di SIA Mersubana itu ada 4 asesmen ya, asesmen 1 sampai asesmen 8. Khusus untuk asesmen 4 itu adalah nilai UTS. Asesmen 8 itu adalah nilai UAS ya. Jadi 4 dan 8 itu ujian tengah semester dan akhir semester. Untuk kolom nilai asesmen 4 dan 8 itu hanya dibuka saat jadwal ujian ya. Ada jadwal input nilainya. Jadi tidak sewaktu-waktu kita bisa input nilai gitu. Kalau untuk asesmen 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu sewaktu-waktu kita bisa input nilai ya. Jadi untuk 4, 6 ada periodenya. Misal untuk periode asesmen 4 ya akan ditutup tanggal 23 ya. Berarti besok besok Jumat atau Sabtu. 23 November. Ya ditutup hari Sabtu. Jadi kita harus ya, input sebelum tanggal 23. Kalau lebih dari tanggal 23 berarti kita tidak bisa input. Oke, nah itu harus disetting dulu. Apakah Bapak Ibu sudah sepakat gitu kedelapan asesmen itu digunakan? Kalau saya di asesmen 1 itu nilai diskusi ya karena kalau kuliah kita online jadi ada diskusi itu di e-learning. Kemudian di asesmen 8 itu saya input nilai tugas. Nah, maaf, asesmen 1 nilai diskusi, asesmen 2 itu adalah nilai tugas, asesmen 3 itu saya input nilai kuis. Jadi sebelum UTS itu ada kuis. Nanti jadi nilai asesmen 3. Kemudian asesmen 4 inilah baru nilai UTS. Jadi begitu, kalau saya gunakan semua asesmen ini karena di e-learning itu juga ada diskusi, ada tugas ya, kemudian ada kuis, ada uh, ujian tengah semester. Nah, ini
derek sama Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu menggunakan ke-8 asesmen ini juga bisa ya. Atau hanya 34 sama 78 juga bisa monggo. Tapi memang idealnya ketika sudah disediakan 8 kolom asesmen kita gunakan gitu, karena dengan kurikulum OBE ini ada ada beberapa unsur penilaian, tidak hanya pada evaluasi tengah dan akhir semester ya, tapi bisa di proses perkuliahan itu jadi nilai. Nah, kalau sudah disepakati 8 asesmen itu digunakan dari diskusi, asesmen satu, asesmen 2 adalah nilai tugas, asesmen 3 adalah kuis, asesmen 4 itu UTS ya, nanti di asesmen 5 dan 5, 6, 7, 8 itu juga menyesuaikan. Berarti yang 1 sampai 4 itu sebelum UTS, kemudian 5, 6, 7, 8 itu setelah UTS. Begitu ya. Kalau sudah oke, kemudian di sebelah kanan itu asesmen 1 sampai 8 itu ada eh, nilai minimum ya, nilai minimum. Nah, oke. Nilai minimum per asesmen ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika mahasiswa itu dapat nilai di bawah nilai minimum itu satu saja asesmen, jadi ada 8 asesmen, tapi asesmen tiganya misal nilainya 49 gitu. Di bawah nilai itu, maka akan berdampak pada nilai kualitatifnya. Nilai A, B, C, dan seterusnya itu tidak akan muncul di nilai akhir mahasiswa apabila ada salah satu asesmen nilainya di bawah itu. Ya, itu pengalaman dari saya yang sudah menggunakan ini sebelumnya. Jadi kalau ada satu saja mahasiswa nilai asesmennya di bawah nilai standar minimal itu, maka nilai apa nilai hurufnya itu tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Jadi diingat ya. Bagaimana? Maka kalau ada mahasiswa yang nilainya di bawah itu, monggo Bapak Ibu berkomunikasi dengan mahasiswanya. Oh ini perlu remedi, perlu tugas atau perlu tambahan nilai, monggo nanti disepakati dengan mahasiswa. Nah, kalau sudah asesmen 18 sepakat digunakan, itu ada tanda centang di sebelah kanan, kita klik simpan di bawah. Oke, Bapak Ibu. Nah, digeser kiri, Bu Martina. Nah, oke, simpan. Kalau ini sudah disetting, Bapak Ibu bisa input nilainya. Nah, kita coba ubah nilai, Ibu. Kalau mau input nilai, ubah nilai di atas itu ada tombol ubah nilai. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Coba digeser sebelah kanan, Bapak Bu Martina. Nah, yang kanan, nah, kita tampil. Nah, sebelah kanan. Nah, oke. Nah, ke atas. Nah, ini contoh ya, nanti kalau eh, ada salah satu nilai asesmen di bawah nilai minimum tadi, nah, maka nilai NH, nilai huruf itu tidak akan muncul Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya mahasiswa biar dapat nilai minimal? Nah, kalau salah satu asesmen saja di bawah standar minimalnya, maka nanti nilai hurufnya tidak muncul ya Bapak Ibu. Jadi perlu diingat-ingat nanti biar nggak dikomplain sama mahasiswa. Loh, saya sudah mengerjakan semua tugas ya, tapi kok nilai hurufnya nggak muncul lah. Itu karena ada salah satu nilai asesmen di bawah nilai minimum. Begitu eh, Ibu, Bapak semua. Coba kita input Bu Martina, coba kita input. Nah, satu saja buat sampel misalnya. Nanti bisa dihapus kok. Misal Mbak Francisca atau siapa nih? Nah, oke Francisca, kita input ya. Kita input Mbak Francisca dulu. Coba diinput misal ASN 1, kita input misal monggo Bu Martina mau diinput berapa? Ada. Ya, boleh 80, boleh. ASN 2 coba kita input. Nah, 80. Nilai tugasnya ternyata bagus nih 80. Ya, atau 75 monggo bebas. Ingat, ASN 3 ini kuis. Oke, diinput. Nah, ASN 4 itu apa Bu Martina? Nilai UTS-nya. Oke. Oke, coba diinput nilai UTS-nya, monggo berapa Francisca ini. Oke, nah kalau sudah, scroll ke bawah, Ibu. Oke, ke bawah. Nah, kita klik simpan UTS itu. Simpan yang UTS. Nah, karena ada nilai asesmen 4 nilai UTS. Kalau tidak input asesmen 4 kita cukup klik simpan. Tapi karena ada nilai UTS-nya, kita klik simpan UTS biar semua tersimpan. Coba diklik. Tapi kalau hanya input
asesmen 1, 2, 3 nggak ada nilai UTS, nah nanti cukup klik simpan. Oke, kita cek ke scroll. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Ibu, Bapak semua. Nah, oke, scroll ke bawah. Nah, tampilannya seperti ini, ya, secara sistem nanti ngitung otomatis ya. Coba digeser sebelah kanan, Bu Martin. Nah, nilai akhirnya belum muncul, nilai hurufnya belum muncul ya. Coba di sebelah kanan, di bawah dulu, bawah. Nah, oke, digeser. Nah, geser kanan, kanan. Oke, nah, yuk ke atas. Nah, itu nilainya. Jadi nilai akhir itu nanti otomatis sistem yang akan menghitung kalau kita sudah input persentasenya berapa, itu nilai angka otomatis. Nilai hurufnya nanti ABC itu juga akan muncul otomatis kalau. Jadi tugas kita cukup input nilainya saja ya. Yang ngitung nilai akhirnya 3,5 atau 4 atau 2 itu nanti sistem termasuk nilai hurufnya. Jadi otomatis kalau 4 misal A misal 3,5 misal B itu nanti sistem yang akan menghitung otomatis. Jadi diingat-ingat apabila ada salah satu nilai asesmen masih kosong atau di bawah standar minimal, ya, minimalnya 50 ya tadi di set dengan awal, maka nilai hurufnya tidak muncul. Seperti ini, nilai hurufnya nggak muncul karena apa? Ya masih ada nilai asesmen yang kosong. Begitu Bu Martina dan Bapak Ibu dosen yang lain. Oke, jadi cara sederhana inputnya seperti itu. Oke, Bu Martina, Pak Yono, Bu Yayu, ya monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Mbak Danang. Oke. Saya bertanya itu kalau satu-satu kan manual ya Pak Danang. Itu ada nggak misalnya yang download template Excel kemudian ya Excel kemudian kita input di Excel kemudian kita tinggal upload di sistem gitu. Oke. Buatan-buatan ya. Selama ini saya belum pernah mencoba atau menemukan fitur itu ya Pak Yono. Jadi kita selama ini saya dan Bapak Ibu dosen sebelumnya yang mengampu mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan itu bisa impor ya istilahnya ya, impor Ya nilai impor betul. belum bisa. Atau Ta- di fitur ta- ini kita bisa ta- nemukan ya, coba Bu Martina di. Tadi tampilan terakhir kayaknya ada download itu Pak. Oke, nah, Tampilan terakhir. kalau di tampilan akhir download itu nanti kita download nilai nilai yang sudah kita input. Coba di view yang pendidikan matematika. Nah, oke. Nah, oke. Setahu saya yang pernah saya lakukan ketika menemu fitur download itu coba ke bawah lagi. Nah, itu cetak itu. Cetak ASN 4 berarti kita mau eh, download nilai UTS. Kalau cetak ASN 8 berarti kita mau download nilai UAS saja. Kalau cetak nilai berarti cetak secara keseluruhan nilai. Jadi buat dokumen kita. Barangkali mahasiswa tanya, Pak, nilai saya kok 80. Oh, ASN 4-nya kok 80, ASN 3-nya kok 70 misal. Atau seperti kasus ini. Pak, kok ASN 1 saya 80 sedangkan ASN 3 saya 100 ya nanti kita bisa menjelaskan oh dokumen saya ini ya barangkali nggak buka laptop atau sedang tidak online jadi kita punya rekapnya itu untuk download nilai yang sudah diisi Pak Yono coba ke bawah lagi Bu Martin iya nggak ada fiturnya selama ini memang kita tidak tidak punya gitu ya. Tidak punya cara untuk menemukan impor itu ya barangkali nanti kita ada BIMTEK atau pelatihan yang supaya tinggal input begitu Pak Yono nanti Berarti manual ya Pak ada Danang. temuan baru ya kita bisa kita bisa bareng-bareng ya belajar lagi. Terus tanya lagi Pak Danang. Nah, ini contoh nih. Nah, ini contoh presensinya belum diinput sama eh, BOP atau TU, maka dosen bisa input nih presensi ujian dengan diklik centang.
Karena kalau belum diklik centang, kita nggak bisa input nilainya. Tidak bisa input nilai ASN 4. Dicentang dulu Bu Martina biar nggak lupa. Nah, jadi kenapa ini belum dicentang sama TU atau BOP? Kemungkinan waktu BOP input presensi yang bersangkutan statusnya masih BL gitu. Nah, kalau sudah lunas otomatis nanti berubah sendiri presensinya tersedia bisa kita centang daftar peserta ujiannya. Begitu. Ada Banyak lagi? lagi Pak. Banyak lagi Pak Danang. Ya, Terus yang di e-learning itu terintegrasi bukan nggak Pak Danang? Misalkan forum yang kita buat tiap pertemuannya itu kan ada range nilainya itu. Itu terintegrasi dalam situ atau oh, bagaimana enggak. nggak Pak Danang? Kita mesti download nilai yang dari e-learning, kemudian kita input tuh di SIA satu-satu. Oh, oke. Jadi manual ya, tidak Ya, terintegrasi gitu. manual. Tapi kita bisa punya file Excel-nya dari e-learning kalau kita menyelenggarakan kuis, kemudian kita nilai atau tugas itu dikumpulkan di e-learning, kita nilai di e-learning, kemudian kita unduh, ya. Nanti ada Excel-nya. Dari Excel itu kita sudah tahu nih mahasiswanya siapa saja. Nanti kita urutkan itu loh berdasarkan abjad atau NIM yang kecil sampai NIM yang besar. Nanti kita pakai laptop jadi satu layar dua tampilan, yang satu file nilai Excel, yang satu SIA ya, tinggal input begitu Pak Yono. Biasanya yang saya lakukan seperti itu Pak Yono. Siap. Berarti ini kita ngisi nilai yang sampai ke asesmen 4 saja ya Pak Nah, Danang? asesmen satu untuk nilai diskusi, ya, partisipasi diskusinya bagaimana. Kemudian asesmen dua untuk nilai tugas, ya. Kan selama pertemuan satu sampai 7 kan ada tugas ya. Apa saja tugasnya berarti ada nilainya dong. Ya, diskusi pasti ada nilainya dong, ya. Kemudian asesmen tiga saya kasih kuis, ya. Bisa soal IC atau pilihan ganda, monggo itu dosen masing-masing, ya. Itu ada nilainya, dan asesmen 4 itu nanti untuk ujian tengah semester. Nah, dari sini misal ada tugas nggak Bu Martina? Contoh misal yang sudah dinilai. Nah, misal diklik, nah diklik, diklik. You all submission diklik. Nah, oke. Nah, ini kita bisa menilai, ya. Nah, nah, itu di grid di kotak itu kan kita bisa kasih nilai. Nanti kalau di download nanti bisa tahu nilainya berapa gitu. Nah, misal kasih nilai 80 misal, atau 85 atau 90 monggo. Nah, di save kemudian show next. Nah, oke. Saya mau tanya Pak, Bapak bagaimana? Itu kalau Halo Pak, kasih nilai saya begitu. mau tanya Pak, Tempat saya hujan deras. saya mau tanya Pak, terkait penilaian diskusi. Bagaimana Bu Martina, Pak Sutiono? Nah, Ya, bagaimana halo, download halo, nilai halo, halo. ya? Iya Pak, saya dengar nggak Pak? Gimana Bu? Saya mau tanya terkait diskusi Pak, Terkait diskusi. diskusi. Iya, Diskusi yang bagaimana? ya jadi kan setiap sesi atau setiap minggu itu ada diskusi ya Pak ya. Ya, Itu untuk mengakumulasi nilai sebelum tes untuk dimaksudkan SK itu bagaimana ya Pak? oke. Jadi masing-masing diskusi itu dinilai dulu, Bu Martina. Nah, Jadi sudah, ketika kalau di sudah, download itu kita tahu kok. Diskusi pertama nilainya berapa, diskusi dua nilainya berapa, ah, kemudian nanti di Excel itu kita tinggal buat rumus saja. Misal di rata-rata ya, diskusi satu tambah diskusi dua tambah diskusi tiga dibagi tiga gitu bisa. jadi saya mengambil Excel di sini ya Pak. Gimana Bu Martina? Mohon Jadi saya yang lebih mengambil terang. Ya, jadi saya mengambil Excel yang ada di sini, Pak.
Jadi gimana? Jadi saya mengambil Excel yang ada di e-learning. Ya ada ngambil nilainya dari e-learning nanti. Nah, ini caranya gimana? Ada nggak coba diskusinya 1, 2, 3 nanti diakumulasi, kemudian dijadiin nilai rata-rata bisa. Oke, itu cara ambil Excel-nya di itu eh, gimana, Pak? Karena saya bingung sudah saya nilai untuk Gimana, Bu Martina? untuk sudah saya nilai, tapi untuk Sudah dinilai? tapi untuk mengakumulasi mengambil Excel-nya itu di mana ya, Oke, Pak? oke, dibuka Ibu. Coba ayo kita download nilainya. Oke. Oke, diklik yang mau kita unduh, monggo yang mana itu? Manajemen atau nah, oke. Ini yang sudah dinilai ya, Bu Martina ya. Diskusinya udah dinilai. Oke, kita kalau sudah dinilai, kita menuju yang gambar roda itu ya. Gridbook setup sebelah kiri, sebelah kiri. Gambar roda gridbook gridbook setup. Nah, iya ya, diklik gridbook setup itu kemudian kita menuju sudah muncul ya di bagian gridbook ke atas Bu Martina, ke atas. Oke, nah itu tampilan tulisan setup itu ya. Atas atas atas. Nah, 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 nah. Ya. Nah, oke. Nah, klik. Nah, kita mau jadiin Excel, kemudian di bawah kita ekspor bawah-bawah. Ada bawah sendiri ekspor seperti ini. Nah, oke, diklik. Oke, kalau sudah, nah di bawah, nah yang open dokumen itu kita ganti ke atas, Bu. Sebelahnya setup tadi. Nah, oke, nah itu diklik jadi Excel ya. Excel. Nah, klik Excel. Klik. Nah, kalau sudah muncul menu dan download, download. Nah, oke. Nah, klik. Udah diklik. Nah, nanti di folder download Ibu ada Excel, file Excel itu hasil download itu. Baik, terima kasih. Nah, nah, seperti itu caranya. Dan jangan lupa dirubah jadi Excel dulu. Danang, Oke. Pak Danang, Ya ya, bagaimana Pak? ada diskusi yang misalnya tidak kita kasih grade nilai ya Pak Ya. Danang misalnya. Hmm. Nah, kemudian katakanlah kita download gitu ya. Diskusi itu kan hanya memperlihatkan keaktifan dia gitu misalnya. Ya, ya. Terus kita nilainya di luar e-learning misalnya, tapi sudah kita download Excel-nya tadi. Itu tidak apa-apa Pak Danang. Nggak apa-apa, tapi hanya muncul nama saja, tidak muncul skor nilainya. Ya, atau misalnya ketika misalnya Pak Danang nanti ada kelewatan, ada yang satu atau dua mahasiswa tidak dinilai di e-learning atau katakanlah ke selip itu misalnya. Terus kita nilai tetap di Excel kita untuk menentukan nanti penilaian di yang tadi ya di SIA. Tetap itu tidak apa-apa juga Pak Danang. Gimana Pak Yono? Kepotong. Maaf. Misalnya di e-learning itu ada misalnya satu sempat tidak kita nilai istilahnya gitu. Tapi kita langsung ke download saja karena kita langsung mau ada satu pertemuan misalnya sebelum UTS itu misalnya. Nah, itu belum kita nilai hanya satu kali itu misalnya. Terus kita langsung download saja. Ya. Tapi kita tidak nilai di e-learning, tapi kita akan nilai di downloadannya itu yang manual kita. Itu tidak apa-apa Pak Oh Danang. bisa, bisa, bisa. Karena hasil Nggak download harus dimunculkan di e-learning kan ya? ya, tapi nanti kan di hasil downloadnya hanya muncul nama mahasiswa sama kolom Iya, iya. kolom diskusi satu misal, tapi Oh, kolom iya. nilainya itu belum ada angkanya. Kita bisa input manual di situ. Oh ini Oh pas iya, masih. pas Zoom aktif nih ya, kita input di situ ya bisa. Oh iya. Artinya kan memang di manual itu bisa tidak harus langsung di e-learning ya, tapi di e-learning Ya, lebih baik ya. ya di e-learning Iya, lebih iya. baik dan lebih eh, Terstruktur. mudah lah nanti kita
rekapnya itu lebih mudah gitu. Ya, ya. Nuwun, nuwun, Pak Danang. Ya, ya, Pak Yono, Bu Martina. Monggo ada apa lagi? Silakan. Nah, jangan lupa sebelum input nilai itu presensi ujiannya harus diklik dulu, dicentang dulu. Ini Oh Pak, iya, kalau siap. pertanyaan di luar eh, di sini kan nggak apa-apa ya Pak. Ini saya Boleh. mau tanya Pak tentang SIA ini. Itu sebenarnya kita wajib mengisinya itu seperti apa Pak? Kadang saya bingung Tentang apa, Bu? yang harus wajib diisi SIA. Yang harus Kayak tersedia di e-learning ya? bukan kita ke SIA Pak. SIA. Putus-putus suara Bu Martina. Ini Di, SIA, SIA, SIA. coba diketik, Bu. Karena, maaf tempat saya hujan nih. Coba diketik. Sia bagaimana? Saya contohkan share screen ya Pak. Oh ya. Apa saja yang wajib diisi di Sia ya? Eh, Iya, kayak misal, presensi, uh-huh, presensi, kemudian nilai. uh-huh. Ya udah, itu saja. Berarti seperti ini pengajuan soal ujian kan bisa juga Pak Ya buat, masukkan. tapi Ini it- tidak perlu gitu ya Pak? ya nggak perlu, nggak perlu. Tidak perlu. Jadi Sementara fitur itu belum digunakan karena kirim soalnya kan masih kirim ya email itu ya. oh gitu. Ya, kita cukup absensi, presensi itu. Nah, diklik itu sudah tahu ya Bu ya kalau isi Ya presensinya sudah, ya. Oke, sudah. tinggal tinggal itu gambar pensil itu diklik atau kalau pas Zoom kita buat barcode itu juga bisa. Nih, Ya. barcode presensi tapi hanya berlaku 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit nanti sudah tidak berlaku barcode. Berarti hanya di essay ini hanya isi Ya, absensi dan ya isi nilai saja. absensi sama nilai ya. Nah, Dan ngecek kalau jadwal mengajar itu kan TU sama atau BOP, kemudian kegiatan dosen ya pertemuan 1, 2, 3 itu kemarin sudah saya bantu setting. Jadi satu satu mata kuliah itu cukup satu dosen saja yang, nah ya, di kurikulum itu, nah di rencangan pembelajaran itu cukup satu dosen saja yang isi. Kemarin juga saya isi, jadi nanti semua dosen yang mengampu dengan kode MB07 semua sama, pertemuan 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk siap presensi sama nilai. Ya, berarti intinya settingannya udah disamakan dengan Pak Danang ya. Ya, sama. Hanya tinggal kita presensi dan isi nilai gitu ya Pak Ya, Danang. presensi sama isi nilai. Itu betul, Oh iya, Pak matur nuwun Yono. Pak Danang. Ada lagi, Bu Martina? Cukup? Ya, oke cukup. Ya, terima kasih Bu Martina, Pak Yono, Bu Yayu. Ya. Nanti bisa kita share video ini untuk Bapak Ibu dosen yang lain karena tanggal 23 itu harus, Sudah. ya harus input nilai ya. Oke, Pak berjuang malam ini Pak.